Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Kita berada di hari ke-20 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, dan kita pagi hari ini akan lanjutkan ngaji di dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan ilmu kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fenomena di alam, fenomena di bumi yang diisyaratkan secara simbolik di dalam kitab suci kita Al-Quran, yaitu adanya fenomena panjang siang dan malam yang berbeda, bahkan secara ekstrim di waktu-waktu tertentu, di tempat tertentu, dan di tempat yang lain itu tidak pernah ditemukan. Di tempat lain itu adalah tempat kita ini. Jadi ada fenomena di bagian bumi tertentu itu puasanya akan ekstrim, yang tidak sama dengan yang kita alami, kita rasakan. Sebenarnya ini ya, yaitu Tuhannya Al-Masyriq. Al-Masyriq itu bisa dimaknai tempat terbit. Kalau masyrik itu sebagai isim makan, kata keterangan tempat, dan waktu terbit kalau ini isim zaman. Al-Maghrib itu adalah tempat terbenam atau waktu terbenam. Jadi Tuhan yang mempunyai Al-Masyriq dan Al-Maghrib, dua-duanya dalam bentuk mufrad tunggal, sehingga ini menggambarkan kalau suatu pagi tempat matahari terbit, kemudian sorenya itu terbenam, maka lintasan yang menghubungkan itu di permukaan bumi, ya, itu adalah arah timur dan barat. Nah, menariknya di ayat yang lain ditampilkan juga bentuk musananya, bentuk duanya, yaitu Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Nah, menariknya ini dibedakan. Kalau tadi bentuk mufradnya Al-Masyriq langsung disambung dengan Al-Maghrib. Jadi waw atofnya itu ada di antara Al-Masyriq dan Al-Maghrib, sehingga Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Tapi bentuk duanya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Jadi, nah ini tentu kemudian yang harus dipikirkan adalah mengapa di dalam pilihan bentuk dua ini tidak disambung Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini. Salah satu pemahamannya adalah bahwa ini tidak menunjuk hubungan satu-satu. Kalau disebut Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini, itu berarti hubungannya satu-satu. Ya, jadi kalau terbit di sini, terbenamnya di sini, terbit di sini, terbenamnya di sini. Nah, ini bisa mempunyai dua makna, bahwa matahari itu ada di dua tempat,
yaitu lintang utara dan lintang selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu titik di muka bumi itu bisa menyatakan timur sekaligus barat. Jadi kiblat sering kita sebut kalau kita sholat itu menghadap ke barat, ya, itu maksudnya ke Ka'bah. Tapi kalau kita berada di Eropa, misalkan di Prancis, lalu tanya, kamu sholat menghadap mana? Maka disebut menghadap ke timur. Jadi satu titik di tempat bumi, di bumi itu bisa menyatakan timur sekaligus barat, tergantung dari mana kita melihat titik itu. Itu pemahaman yang kedua. Nah, kenapa kemudian dipilih al-masyriqo ini bukan al-masyriqo nih? Karena ini adalah bentuk mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu berhukum majrur. Tanda utamanya kalau tunggal itu adalah kasroh, Rabbul masyriqi, bukan Rabbul masyriqu atau masyriqo. Sedangkan bentuk duanya itu adalah ya nun, bukan alif nun, bukan Rabbul masyriqoni, tapi Rabbul masyriqaini wal maghribaini, bukan al maghribani. Nah, jadi ini terkait dengan hukum kata di dalam kaidah bahasa Arab. Yang menarik lagi, ini kata masyrik juga dimunculkan dalam bentuk jamaknya, jamak taksir al-masyarik. Fala uqsimu bi rabbil masyarik wal magharib inna laqadirun. Nah, di sini kembali dihubungkan secara langsung. Jadi tidak dihubungkan dengan Rabbul masyarik wa Rabbul magharib. Jadi ini menggambarkan banyak tempat terbit, ya, kemudian pasangannya adalah banyak tempat terbenam. Karena disambung maka kita bisa memahami ini bahwa satu hari ini misalkan satu tempat terbitnya itu terkait dengan tempat terbit di hari yang sama hari ini. Nah, kemudian keesokan harinya juga begitu, tempat terbit, lalu ini berrelasi dengan tempat terbenam pada keesokan harinya. Begitu seterusnya. Jadi hubungannya hubungan satu-satu. Nah, ini. Nah, jadi ini menyatakan banyak tempat terbit, ya. Nah, banyak tempat terbit ini bisa kita pahami bahwa pada bulan Desember, ya, tepatnya 23 Desember itu matahari berada di 23,5 lintang selatan. Kemudian bergeser tiap hari ke utara. 23 Maret itu ada di ekuator. Nah, kemarin awal Ramadan itu 23 Maret. Nah, itu posisi matahari tepat di ekuator. Nah, sekarang bulan April. Matahari sedang bergeser ke utara. Matahari sedang bergeser utara sampai nanti pada tanggal 23 Juni. Setelah itu kembali ke selatan. Nah, itulah sebabnya bulan depan Mei tanggal berapa? Ya, 26 atau tanggal 17. Itu nanti matahari akan tepat di atas Ka'bah. Nah, ketika matahari tepat di atas Ka'bah, maka semua bayangan tongkat atau tiang listrik yang tegak lurus itu bayangannya akan mengarah ke kiblat. Maka pada momen itu, ya, kita disarankan untuk melakukan koreksi arah masjid kita, arah musola kita, ya, supaya sholat kita benar-benar menghadap ke kiblat. Nah, kemudian Juni ke ekstrim utara 23. Nah, kemudian akan ke selatan lagi. Karena itu nanti pada bulan Juli akan ada lagi momen ketika matahari tepat di atas kota Ka'bah, lalu kita lagi-lagi melakukan rosdul kiblah, ya.
Nah ini, jadi ini gambar atau ilustrasi lintasan matahari kita. Nah, kita tahu ya, daerah yang terang ini adalah daerah lintasan matahari ya. Di 23,5 lintang utara hingga 23,5 lintang selatan. Jadi pada bulan Maret, Juni dan September, jadi sekarang ini matahari berada di lintang utara. Kemudian 23 September ya, lalu Desember hingga 23 Maret itu matahari akan berada di lintang selatan. Nah ini berimplikasi tadi masyarik wal magharib. Jadi banyak tempat terbit dan banyak tempat terbenam. Nah ini terjadi. Mengapa itu terjadi? Karena satu, bumi berrotasi pada porosnya. Nah yang kedua, sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus bidang edar bumi mengelilingi matahari, atau yang biasa disebut dengan bidang ekliptika, tetapi membentuk sudut 23,5 terhadap garis yang tegak lurus. Nah, kalau sumbu rotasinya kemudian kita tegakkan ya vertikal, maka bidang ekliptikanya yang miring. Ini. Nah, maka kalau dalam ilustrasi ini menjadi jelas ya. Menjadi jelas ini. Nah, ini September ya. Nah, Desember kita lihat, Desember itu yang di atas. Jadi kalau kita lihat dari bumi, maka matahari itu berada di bawahnya. Di bawahnya itu berarti di kutub selatan. Itulah sebabnya pada bulan Desember di Australia itu musim panas. Nah, kita tahu Australia itu masyarakatnya mayoritas beragama Nasrani. Perayaannya adalah Natal. Jadi Natal di Australia itu pada musim panas. Nah, jadi kalau orang Australia melihat film Home Alone yang setting sosialnya itu adalah Natalan ya, kemudian musim salju, itu sambil nelongso ya. Karena apa? Karena tidak menggambarkan keadaan di negaranya gitu ya. Tidak ada Santa Claus. Santa Clausnya kan pakai baju tebal ya, lalu berjalan di tumpukan salju. Nah itu Natal di Australia ya. Nah yang mengalami musim dingin pada saat itu, pada Desember itu adalah daerah utara ya, daerah utara. Nah kemudian ke Maret, nah pada saat Maret itu posisinya sejajar dengan matahari. Jadi itu kalau dilihat dari bumi, posisi matahari ada di sekitar ekuator, daerah kita ekuator itu. Nah kemudian terus sampai Juni ya, yang di bawah itu, nah matahari itu tampak di atas bumi ya kalau kita lihat seperti ini. Nah kita lihat itu bagian atas bumi itu ya, yang panah ke atas itu, ini sumbu rotasinya. Jadi di sebelah kiri sumbu rotasi itu terang. Jadi itu berputar 24 jam, terang terus. Jadi di kawasan itu akan mengalami siang selama 24 jam. Nah, ke utara lagi itu bisa 4 hari, 4 kali 24 jam siang terus tanpa malam. Nah, itu bulan Juni. Ya. Bulan Juni. Sekarang kan masih April. Ya. Sekarang April. Nah, tapi pada bulan Juni itu akan mengalami situasi seperti itu. Nah, akan ada momen ketika Ramadan itu dalam situasi seperti itu, yang di tempat itu tanpa malam. Pertanyaannya ya apa posone? Gitu ya. Gitu. Ya. Nah, di daerah selatan sebaliknya di Australia itu musim dingin.
Tapi di daerah kutub selatan itu nggak ada kehidupan manusia. Ya. Berbeda di kutub utara. Kutub utara ada Norway, ya, ada Kanada, ada Rusia, begitu. Nanti saya perlihatkan juga kota-kota yang ekstrim. Ya. Di selatan nggak ada. Itu benua apa ya? Antartik, ya, isinya penguin-penguin aja. Ya udah biarin aja. Penguin. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini yang kemudian ini ya. Ini kita lihat ini pada bulan September. Jadi ketika matahari di ekuator, maka panjang siang malam di titik dimanapun di titik di muka bumi itu sama. Ya. Ini pada September 23 kira-kira ya. Itu. Jadi mataharinya di sebelah kiri. Yang itu menerangi permukaan bumi separuh, di belakangnya gelap, itu malam hari. Jadi siang malamnya relatif sama. Nah, kemudian September bergeser ke Desember, ya. Nah, jadi ini ekuator. Nah, ini dibagi dua. Jadi siang malamnya sama. Nah, kemudian Desember, ya, Desember miring. Nah, ini sumber rotasinya ini, yang miring ini. Nah, bagian bawah itu ya yang garis Antarctic Circle itu akan mengalami malam berhari-hari, siang berhari-hari pada bulan Desember. Jadi beberapa hari sebelum 23 Desember dan beberapa hari setelah 23 Desember itu akan mengalami siang terus-menerus. Kemudian ke utara ada yang cuman sehari siangnya. Kemudian ke utara lagi, ya maksudnya di kutub selatan loh ya. Itu yang siangnya 22 jam. Ke utara lagi 20 jam. Ke utara lagi 18 jam dan seterusnya. Tapi di ekuator tetap 12 jam. Ya, siang malamnya. Nah, sebaliknya yang di utara ya itu mengalami malam terus. Nah, malam terus ya apa poso nih? Gak poso tah. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau siang terus itu poso, pol-polan, nah bengi terus, gak poso. Nah nanti kita lihat juga ya. Nah ini balik lagi ketika Maret. Maret normal lagi, separuh-separuh. Ya, gitu. Nah kemudian sebaliknya. Nah ini ya, bagi dua. Ini. Nah kemudian Juni. Nah, ya Juni kebalikan dari bulan Desember. Di kutub utara ini sumber rotasinya ya. Nah, sumber rotasinya miring ini. Jadi yang di sini nih, ya ini, kemudian sampai sini, ini akan mengalami siang terus-menerus, 24 jam. Makin ke utara, ada yang sehari, 2 hari, 4 hari, seminggu, 9 hari, 2 minggu, itu siang terus-menerus. Makin ke utara, makin panjang. Nah, di situ ada kehidupan. Ya, bagaimana dengan duta besar kita yang Muslim? Yang tugasnya di situ. Nah, ini akan mengalami situasi seperti itu. Ya, atau pelajar yang sedang ambil S3 di Kanada, di Norway, di Rusia, ya. Nah, jadi ini Juni, ya. Nah, jadi penjelasannya begini, kalau detailnya, nah ini ketika 23 Maret, jadi sumber rotasinya sekaligus menjadi apa? Pemisah siang dan malam di sini, ya garis yang tegak lurus putus-putus itu. Nah ini siang malamnya. Nah kalau kemudian bulan April mataharinya di sini, cahayanya itu ke sini. Nah maka yang tegak lurus cahayanya itu begini. Ini yang memisah siang dan malam. Jadi di utara siangnya lebih panjang. Sebaliknya di selatan siangnya lebih pendek akibat pembagi siang malam miringnya itu, ya. Nah kemudian Mei, nah makin miring lagi, jadi makin panjang lagi. Jadi siang di suatu kota yang sama di daerah lintang utara itu pada bulan Mei siangnya lebih panjang daripada bulan April, ya. Nah ekstrimnya itu pada bulan Juni. Ya, tepatnya 23 Juni. Nah ini ya. Jadi di daerah yang putus-putus ini sampai ke sini ya,
itu akan mengalami siang terus-menerus selama 24 jam. Dan kebalikannya yang di kutub selatan, ya. Nah, jadi saya ilustrasikan siang malamnya itu dengan garis ini. Nah, panjang merah itu menggambarkan waktu siangnya. Hitam itu waktu malamnya. Total kalau dijumlahkan 24 jam. Ya. Jadi berbeda. Nah, pada tadi bulan April. Nah, kalau Mei panjangnya malamnya akan lebih panjang lagi dibanding yang April tadi. Ya. Gitu. Total 24 jam panjangnya kalau kita gabung. Tapi yang di kutub yang di ekuator itu relatif tidak berubah. Tidak berubah sepanjang waktu. Jadi ini yang kita rasakan. Puasa kita nih sepanjang tahun, maksudnya dari tahun ke tahun puasa kita relatif stabil. Ya, di kisaran 12 jam. Jadi nggak ada yang ekstrim-ekstrim. Ini. Tapi kalau kita bertugas atau kita studi, nanti dapat negara yang di ujung-ujung dekat kutub sana, kita akan menemukan situasi puasa yang ekstrim, ya. Nah, ini 23 Juni, ya. Nah, ini itu gambaran panjang siang dan malamnya. Ini misalkan di Saint Petersburg di Rusia, ya, dengan lintang 59. Sebentar. Ya, lintang 59, bujur timur 30, ya. Ini sudah mulai mengalami hal-hal yang ekstrim. Kemudian di Helsinki, ya, Finlandia, kemudian di Fairbanks di Alaska 64. Ini sudah di perbatasan, ya, sudah di perbatasan mengalami situasi puasa yang katakanlah 22 jam, ya. Nah, ini. Nah, peribadatan kita ada yang mengacu pada waktu matahari. Ya, seperti sholat itu mengacu pada posisi matahari. Itu. Puasa Senin Kamis itu juga matahari. Tapi bulan puasa Ramadan itu mengacu pada kalender Komariah. Yang jumlah harinya dalam satu tahun itu ada 354, ya, atau 355. Sedangkan kalender Masehi itu 365. Karena itu, ya, hal yang bisa kita perhatikan adalah puasa kita dari tahun lalu ke tahun sekarang itu maju. Ada maju 11 hari, maju 10 hari, maju 12 hari, begitu ya. Nah, ini kita lihat data ini. Ya. Awal Ramadan sejak 2010. Nih. Jadi kalau kita data 1431 itu 11 Agustus. Kemudian 1432 itu 1 Agustus. Jadi maju berapa hari nih? Maju 10 hari. Nah, dari 1 Agustus ke 20 Juli. Itu maju berapa nih? Juli kan 31. Jadi maju 12 hari nih. Ya. Itu. Kemudian ke 9 Juli maju 11 hari. Dan seterusnya ini selalu maju. Ya. Selalu maju. Nah, tahun ini 23 Maret, kemarin 2 April. Jadi maju berapa itu? Ya 2 April ke 23 Maret. Ya, jumlah harinya Maret 31 kan? Maju berapa tuh? 12 ya? 12 atau 11? Ya. Jadi begitu, selalu maju. 12, 10, 11 hari. Ya. Nah, puasa ekstrim itu terjadi pada ini. Bentar ya, saya lingkari. Nah, ini. Ya. Jadi ini 2016 itu dimulai tanggal 6 Juni 6 Juni, 7 Juni, 15 hari kan 21 Juni itu matahari sudah berada di ekstrim utara, ya. Jadi pada bulan Juni orang-orang yang berada di daerah Norway itu akan mengalami puasa yang ekstrim, ya, dan ekstrimnya itu berhari-hari. Karena ketika Juli itu balik, ya, balik ke posisi itu masih di sekitar posisi yang ekstrim utara tadi, ya. Dan ini akan berulang
Ya, ini akan berulang. Nah, karena jumlah hari tadi bulan Masehi tahun Masehi itu 365 ya. Jadi peristiwa ini akan berulang dalam waktu 32 tahun ya. Jadi nanti pada tahun 2048 ya, jangan mengirim putra-putri kita sekolah di Norway. Karena posone suwe. Puasanya nanti 20 jam. 22 jam gitu. Jadi pada waktu itu nanti sekolahnya ke Australia aja. Posone cepet-cepet. Petang jam, 5 jam. Ya. Nah ini. Ya. Nah, kalau kita kirim ke Norway baru sahur ya, kemudian qomat maghrib, durung jenek, adzan isya. Ya, tarawih buru-buru langsung tarhem subuh. Nah ini. Kenapa? Karena posenya 12 jam. Itu. Ya, nanti kita lihat videonya. Nah, jadi ya, sebagai kesimpulan siang dan malam itu tidak sama ya, tetapi berubah mengikuti posisi relatif. Jadi makin jauh dari khatulistiwa, maka akan mengalami situasi yang ekstrim ya. Itu. Nah, tapi kita di ekuator memang tidak bisa merasakan itu. Nah, jadi itu penjelasannya. Sekarang saya akan tampilkan film ya, real. Ini mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di sana ya, sedang kuliah di Norway begitu ya, Pak Roni yang alumni Norway ya. Sebentar, ini gimana nih, coba tolong dibantu nih Ali. Sebentar, ini gimana nih? Share. Stop dulu ya. Oh ini ya. Mana bagian? Oh ini. Ya. Sebentar, saya mulai dulu dari depan. Ini, bentar, suaranya. Saya sekarang ada di masjid berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setia. Sekarang belajar sebagai duta Rusia kota Hanus. Singkat cerita, Provinsi Hanus adalah tempat peluncuran roket dan juga pembuatan submarine di Rusia. Baru saja azan, sekarang saya lagi puasa di rumah. Halo teman-teman, thank you so much. Assalamualaikum ya Firdausalam. Saya Musliman Indonesia, Musliman Jordan Pakistan. Sekarang kita langsung sahur. Saya baru saja pulang dari sholat tarawih. Dalam perjalanan menuju rumah, saya bawa makanan Indonesia buat teman-teman yang ada di asrama yang cewek yang tidak sempat ikut tarawih. Kita berpuasa hari ini dari imsaknya 00.54 dan buka puasanya 23.04. Jadi hampir 22 jam lebih. Sekarang kita lagi sahur di kamar mahasiswa. Kita akan melakukan perjuangan selama 22 jam lebih. Ya, jadi itu tadi pengalaman mahasiswa Indonesia. Nah, sekarang lain lagi, ya saya tampilkan yang lain lagi sebentar. Ya, ini yang 24 jam lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ya. This is Imam Walid Hakim. I'm here in Arctic, Norway. We just finished our Tarawih Salah. The masjid is this way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before. Belum I'm ya. actually going to show it to you now. SubhanAllah.
So this is it right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year, Belum we ya? don't have a Nah. sunset. And something else that will shock you, subhanAllah, is that this is actually west, right? But this Nah, ini imam. Salah, the masjid is this way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now, subhanAllah. So this is it right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year we don't have a sunset. And something else that will shock you, subhanAllah, is that this is actually west, right? But the sun is not setting in the west here. Actually, it's not setting at all. It's actually in our north. Why? Because this sun keeps going around the sky in circles. It doesn't set, it just keeps going around in circles all day. And if you look behind me as well, see it here. Something else here I want to show you. Yes, here also, here we have a full moon. So we have the midnight sun and we have the full moon. And the midnight sun is still behind me here in the mountain. You can see it, subhanAllah. You know, I'm going to tell you something very impressive. That this midnight sun was mentioned in Surah Al-Kahf, when Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Zulqarnain alayhi salam, and that Allah subhanahu wa ta'ala gave him abilities to travel as far in the earth in the east and as far in the west. And during these travels, Allah subhanahu wa ta'ala says he went and saw some people who Allah did not give any coverings from the sun. Yes, that the people when he arrived, they were under the sun and they don't have any covering from the sun. What does that mean, subhanAllah? At that time when it was revealed, the scholars of Tafsir have not seen this phenomenon because they haven't traveled to the extreme parts of the world. But here, subhanAllah, we have it over here, the sun. And it just was behind the mountain. I'm going to walk a bit more so it appears again. No, you see it again. SubhanAllah, I just have to follow the mountain. So Allah says that there are people on this earth who cannot take covering from the sun, meaning in the sky. And that's true, subhanAllah. If you're in the Arctic, in some places, if I didn't have these mountains, you would see the sun all day, all night, subhanAllah. And you can see, even though it's summer, and most of, I'm sure in your country now, it's 32, 33, 34 degrees. If you're in America, it's maybe 100 Fahrenheit. But here, look, I'm wearing still winter clothes. You see that? I'm trying to keep myself, look how thick my jacket is. SubhanAllah. So that's beautiful Arctic Norway. And it makes our fasting also very nice, subhanAllah, because we only have to deal with the hunger, but the thirst, alhamdulillah, in this weather, it's hard to feel thirsty, subhanAllah. And most people now are already asleep because they have work. Muslims are awake because they just finished their Taraweeh, and soon, inshallah, they are going to have their sahur. And someone say, how do you fast over here if you don't have sunset or sunlight? What do you do exactly? Now, of course, there are several fatwas, but the Muslims gathered together and they wanted to choose something that unified them in this region. Alhamdulillah, about 1,200 Muslims, many of them come from smaller towns around Arctic Norway. So they follow the fatwa that came from Al-Azhar about following Mecca time. So we follow Mecca time, so that's why when we break our fasting, the sun is in front of us. And some of you will say, it's haram, but the sun doesn't set. So what do you want us to do exactly? That's what we follow, and after this we also follow Tarawih on Mecca time, alhamdulillah. It's not going to last like this because in just a couple of in Ramadan we're going to have a real sunrise and sunset, and then we will have to follow the local time. It's going to be very long, almost 22 hours. SubhanAllah, except people who are sick or cold or have a reason not to fast. But that's you can hear the seagulls over here. Ya, jadi demikian tadi ya pengalaman saudara-saudara kita yang tinggal di daerah ekstrim. Ada yang siang 24 jam
kemudian puasanya tidak terus-menerus tetapi mengikuti fatwa ulama Al-Azhar ya untuk puasa sesuai dengan waktu Mekah. Itu. Jadi sudah ada jawabannya. Karena itu buka dan sahurnya ketika matahari mati di atas kepala. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini kita menjadi lebih paham situasi yang sangat bervariasi dari saudara-saudara kita, sehingga dengan demikian kita tidak mudah membuat vonis-vonis atas kejahilan kita, begitu ya, sehingga kita bisa lebih tasamuh, lebih lapang dada ya. Oh itu kok durung terbenam kok wis buka. Itu lah gimana memang nggak ada maghribnya itu kan, masuk mau puasa terus menerus. Nah itu sudah ada jawabannya ya, difatwakan oleh ulama Al-Azhar untuk mengikuti waktu puasa Makkah ya. Nah mudah-mudahan ini meneguhkan ya, jelas menambah pengetahuan kita, mengokohkan keimanan kita, sehingga kemudian Allah mengangkat derajat kita. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, wansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.